Hello stranger, selamat datang di podcast Head and Seek. Ini adalah episode keempat kita, dan hari ini kita akan membahas tentang crime case. Dan saya hari ini tidak sendiri, dan tidak berdua juga. Masih sama bertiga, seperti yang kemarin. Ada rekan saya, Prima. dan satu lagi. Indra. Oh, delay. Oh iya, Maklum, jauh. Indra nih jauh bro. Oke, kita akan membahas tentang suatu kasus yang udah cukup lama banget, mungkin sekitar 30 tahun yang lalu, yaitu kasus Junko Furuta. Jujur, mau bahas kasus ini tahu berat banget. Beban moralnya ketika baca kasusnya pertama kali gitu. Rasanya nggak gimana gitu maksudnya. Iya, saya juga pertama kali membaca dan terus sedih, maksudnya kok bisa ada orang yang seperti ini dan bernasib sangat-sangat tidak baik ini. Kasihan sekali saya. Ya, dan tapi buat memuaskan telinga kalian, kita akan menceritakan hal ini. Walaupun berarti kita ya. Jadi Junko Furuta ini, saya mulai ya. Jadi Junko Furuta ini lahir pada tanggal 22 November 1971. Dia ini dibesarkan di daerah Misato, Saitama. Saitama bukan yang baju kuning yang botak gitu ya. Iya, yang sekali pukul Iya. semuanya hancur. Jangan bayangin yang botak lagi. Ya, jadi Junko Furuta ini yang paling menarik itu wajah datarnya itu loh, wajah polosnya itu loh. Langsung kebayang Terus, ya. iya, terus matanya gede gitu kan. Jadi bukan Saitama itu, beda Saitama. Oke, Junko Furuta ini dikenal dengan pribadi yang ceria, bersahaja, dan juga sangat baik. Dan ini kejadiannya Junko Furuta ini di latar belakangi ketika dia berusia 16 tahun, ya. Dia itu waktu itu masih SMA, ya, dan seperti siswa SMA pada umumnya di Jepang pada waktu itu, selain dia sekolah, dia itu juga kerja paruh waktu dan juga baru pulang ke rumah tuh ketika petang. Nah, ketika petang, dan dia tinggal bersama dengan orang tuanya, kakak dan juga adik laki-lakinya. Ya. Jadi si Junko Furuta ini istilahnya anak tengah, ya, anak tengah. Banyak yang bilang bahwa cantik atau tampan itu adalah sebuah berkah, anugerah ya. Namun hal ini tuh nggak berlaku buat Junko Furuta. Junko Furuta itu memang sangat populer waktu itu di SMA-nya. Dia bersekolah di SMA Yoshio Minami, dan kehidupan bagi di neraka Junko Furuta itu dimulai ketika dia bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Hiroshi Miyano. Hiroshi Miyano ini terkenal punya reputasi yang buruk, tukang bully, dan katanya punya koneksi dengan Yakuza. Ya. Dari yang teman-teman bayangin, kalau orang udah punya koneksi kayak dengan Yakuza kayak gini, gimana sih? Kalau saya sih, Miyano ini kan anak SMA ya. Biasanya kalau anak SMA gitu terus dia tahu punya teman-teman yang berkuasa gitu kan pasti kemaki, sombong, Kemelindi. songong. Kemelindi. Ya kan? Dia mau semaunya sendiri gitu kan. Kalau bayangan saya sih seperti itu. Mungkin dia juga kalau di sekolah gitu bajunya nggak dimasukkan. Terus bajunya disemprot-semprot pilok. Itu mah pelulusan. Nah, menurut lu gimana, Bro? Anak SMA punya koneksi dengan Yakuza, itu gimana ya menurutmu? Saya nggak bayangin ini sih, nggak bayangin pergaulan orang tuanya kayak apa sih. Maksudku masih SMA, cuman sampai sama Yakuza, gila sih, ngeri sih. Tapi kalau melihat tahun kejadiannya tahun 70 80-an ya. Nah, 80 ya memang apa namanya, di zaman saat itu ya masih tren dengan apa namanya, Gangster, orang yang terlihat iya, keren itu dengan orang yang punya power gitu. Kayak apa ya, anak-anak waktu kita kecil itu kan SD, mungkin kita bisa kerasa bahwasanya orang yang dipandang itu ya orang yang badannya besar, terus kayak paling pemberani gitu kan. Cuman beda kalau kita masuk dunia sekarang kan, mungkin yang dilihat bukan power tapi lebih ke intelijen dan sebagainya. Jadi salah. ya sangat Salah, tak koreksi. Orang yang dipandang sekarang itu adalah orang yang punya follower. Hah? Orang yang punya follower banyak.
Iya. Anda punya bergeser. satu Udah bergeser. Ini udah bergeser Iya. sekarang. Udah Anda bergeser. punya 1 juta subscriber dengan 13 juta subscriber. Itu jauh. Anda bisa jadi tim tersolid. Iya. Tim paling solid di dunia. Jadi dari power ini Jadi Berubah. follower. Dari Dari power follower. jadi follower. wah, mantap, Berubah mantap. sekarang. Oke, lanjut ya. Ya. Miano ini punya reputasi yang pokoknya jelek lah pokoknya. Dia tuh punya koneksi dengan Yakuza dan segala macam. Pokoknya tingkah lakunya juga minus lah pokoknya. Nggak punya akhlak lah kalau orang sekarang bilang Asik. tuh. Dan kejadian paling naas Furuta ini berlangsung ketika Furuta ini pulang dari pekerjaan paruh waktunya dia. Dia tuh ketika mau pulang, ternyata ketika dia mau pulang itu dia bertemu dengan Miyano dan Minato. Ya, ada Miyano dan Minato yang sedang nongkrong-nongkrong di jalan pada waktu itu, dan mereka berdua ini berencana untuk memperkosa gadis-gadis lokal, seperti kebiasaan yang mereka biasa lakukan. Jadi gila ya. Jadi mereka motivasi dan kelakuannya itu sudah Ya nggak ada akhlak. nggak akhlak. Iya, nggak ada akhlaknya emang. Dan di sini sama memperlurus Bet. lagi. Bet. Gimana? Gimana? Aku jadi punya penasaran deh, Bet. Hmm. Maksudku, dia masih SMA, dia sudah kepikiran memperkosa wanita ya. Kira-kira kapan ya dia pertama kali melihat video porno ya? Wah, nggak tahu. Wah, itu Tapi tapi dari mana gitu loh? agak Gila susah, sih orang itu. agak susah sih. Iya sih. Iya sih, Apakah bener sih. sejak SD mungkin? Iya, bener-bener. Bener-bener minus sih emang. Bener. Dan di sini saya mempertegas lagi ya bahwa di sini pelakunya itu ada 4 orang di dalam kasus Junko Furuta ini. Yang pertama itu ada Miyano, yang kedua ada Nobuharu Minato. Minato ini bukan bapaknya Naruto, ya. Bapaknya Naruto, Minato Namikaze. Nah, tahu Anda pasti mau ke sana. Bukan. Dia Hokage loh. Bukan. Itu bukan sembarangan kok ya. Terus ada juga Jo Ogura sama Yasushi Watanabe. Jadi otak kriminalnya ini ada pelaku utamanya itu ada 4 orang ini. Ya. Jadi ceritanya waktu itu saya kembali ke ceritanya Furuta ya. Jadi Furuta ini pulang terus bertemu dengan mereka berdua dan kemudian mereka berkonspirasi untuk menculik Furuta, ya kan? Menculik Furuta dan kemudian dibawa ke rumahnya Nobuharu Minato, ya. Dan kemudian mereka memanggil Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Nah, di rumahnya Minato ini itu sempat ditanyain sebetulnya sama orang tuanya Minato gitu. Itu siapa? Terus kemudian Furuta ini dipaksa untuk mengaku bahwa dia adalah salah seorang pacar dari keempat orang tersebut. Dan disinilah awal mula dari penyiksaan yang diterima oleh Junko Furuta berturut-turut. Junko Furuta ini selama 44 hari disekap oleh mereka berempat. Dan sadis banget sih, parah. Iya. Junko Furuta ditakut-takuti bahwa mereka punya koneksi dengan Yakuza jika tidak ingin keluarganya Junko Furuta istilahnya menelpon polisi. Dia harus telepon ke keluarganya bahwa mengabarkan bahwa dia baik-baik saja dan dia sedang pergi gitu. Dan ternyata selama 44 hari itu Furuta itu diperkosa berulang kali. Dan bahkan si Miyano ini sampai memanggil teman-temannya yang sesama Yakuza juga. Dan diprediksi dia itu diperkosa hampir 500 kali. Hampir 500. Gila ya. Ini kembali lagi ke, kalau saya mikirnya ya itu tadi, anak SMA. Tapi selain pemikiran seperti ini, dia juga punya strategi yang, maksudnya gini, untuk menutupi si siapa tadi, Junko Furuta ini kenapa-napa, dia suruh mengontak orang tuanya, ya. Sampai segitu. Maksudnya itu kan strategi untuk membuat orang-orang yang lain itu merasa, ini anak baik-baik saja gitu kan. Berarti pemikiran kriminal atau pemikiran jahatnya itu bisa sampai berlapis-lapis gitu. Sudah mengantisipasi orang jauh gitu kan. Dan bahkan ketika si Junko ini dibawa ke rumahnya Minato, itu juga udah aneh. Orang tuanya kan bingung gitu kan. Tapi kenapa orang tuanya nggak berani? Ya karena kalau yang aku baca sih ya, katanya si Minato ini memang kasar juga sama orang tuanya. Oh gitu. Jadi dia punya kuasa di rumah gitu sepertinya. Iya, punya kuasa di rumah. Ya, orang tuanya ditindas sendiri jadinya. Bisa jadi. Ngeri sih sebetulnya emang. Dan ini adalah rincian dari
apa ya, kerincian dari perlakuan yang diterima oleh Junko Furuta ya. Dia itu eh, kelaparan dan kekurangan gizi, diperkosa lebih dari 500 kali, makan dengan kecoa dan kencing. Jadi dia itu dipaksa kelaparan dan makan kecoa, Kecoa. dipukuli berkali-kali dengan tongkat bambu, tongkat besi, dan tongkat golf. Terpaksa melakukan masturbasi dan menelanjangi orang lain, dibakar dengan korek api dan kembang api di telinga, mulut, dan vaginanya. Benda asing dimasukkan dalam vaginanya, anusnya, termasuk botol, bola lampunya masih nyala, rokok, gunting, tusuk sate ayam tuh, itu juga gila sih. Kemudian dia juga diikat ke langit-langit, tubuhnya digunakan sebagai karung tinju, sampai organ di dalam tubuhnya Junko Furuta tuh rusak. Terus dia juga dituangkan ke kaki-kakinya cairan yang mudah terbakar, kemudian dibakar dengan api. Dan juga dia di bulan Desember, ketika di Jepang itu musimnya dingin, dia dibiarkan tertidur di balkon tanpa satu selimut pun. Kemudian juga Junko ini juga ditetesin lilin panas di mukanya, ditusuk dengan jarum jahit di bagian dada, tubuhnya dimutilasi juga, sampai aduh gila sih. Waduh, gue nggak bisa baca sih. Lanjutin Mas Prim, aku udah gila sih. Itu lalu kemudian pendarahan hebat dari vagina karena gunting. Jadi ini digunting gitu ya? Sepertinya seperti itu. Hidung dipenuhi dengan begitu banyak darah sehingga dia hanya bisa bernafas melalui mulutnya. Nafas itu susah dia. Itu mungkin karena dipukulin itu kan cairan darahnya masuk ke paru-paru gitu ya? Bisa. Jadi hidungnya nggak berfungsi ya. Sudah hanya bernafas melalui mulut. Terus muntah ketika mencoba minum air. Itu perutnya sudah tidak bisa menerimanya. Ya organ dalamnya udah rusak semua. Terus tidak bisa buang air kecil dengan benar. Cedera sangat parah sehingga butuh lebih dari 1 jam untuk merangkak turun dan menggunakan kamar mandi. Jadi kalau sepertinya dia juga udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa beraktivitas dengan normal ya. Merangkak terus pokoknya segala sesuatunya udah nggak baik lah. Kehilangan kontrol kandung kemih dan usus, gendang telinga rusak parah, ekstrim ukuran otak berkurang. Nah, ini menjadi ini ya untuk otak menjadi ukurannya jadi menyusut. Iya, Karena di organ yang lain sudah nggak bisa berfungsi. Jadi otaknya untuk memerintah juga nggak bisa kan. Jadi secara alamiah dia menurun dan otaknya jadi mengkerut. Penampilannya pun juga pokoknya berubah drastis ya. Dari yang Ya awalnya dia kalau gadis yang begitu cantik. kalau yang dari kayak lihat fotonya sih yang dari biasa wajahnya cantik, kalau udah jadi begini ya udah jadi kayak gimana lagi itu. Iya sih. Sangat, kalau saya kok menyedihkan sekali ya. Ini suatu yang sangat tragis sekali. Dan Junko Furuta ini pada hari dia kan disiksa selama 44 hari. Pada hari yang ke-43 tuh dia udah benar-benar udah nggak kuat sama rasa sakitnya gitu. Sampai akhirnya dia tuh udah meminta suatu permintaan bahwasanya udah aku dibunuh aja ya. Tapi itu nggak dilakukan gitu. Dan pada akhir hayatnya, pada tanggal 4 Januari 1989 itu adalah akhir hayat dari Junko Furuta. Sebelum dibunuh dia itu sempat diajak main mahjong. Dan sialnya Junko Furuta itu, aku nggak bisa bilang ini sialnya, mungkin beruntungnya Junko ya. Ketika dia itu berhasil menang, dia berhasil menang main mahjong dan membuat para pelakunya menjadi murka, kemudian memukuli tubuh Junko Furuta sampai dia meninggal. Pemukulan ini, penyiksaan ini berlangsung selama 2 jam. Dan kemudian tiba-tiba mereka melihat Junko Furuta ini menjadi kayak apa ya istilahnya, kejang-kejang, dan dia mati akhirnya. Kemudian mereka membawa tubuhnya Junko Furuta ini dimasukkan dalam drum berukuran 50 galon yang mereka isi dengan cairan semen dan kemudian membuangnya di taman. Gimana menurut kalian penyiksaan terhadap Junko Furuta? Menurutku miris banget sih, Bet. Menurutku miris banget. Yang paling menjadi miris itu apa ya? Yang paling tidak disangka itu kita di era itu kita mendengar cerita
manusia yang masih berumur SMA, tapi sudah mempunyai apa ya, sudah berperilaku sangat keji, bahkan sangat keji sekali. Kalau yang saya baca, kaki Junko Furuta itu dibakar pakai minyak, dituangkan minyak, kemudian dibakar. Hanya karena, bukan hanya sih, waktu itu ketahuan oleh Minato bahwasanya Junko Furuta itu berusaha menelpon polisi. Dia sempat menelpon polisi. Kemudian sebelum ngomong ke polisi, ketahuan sama Minato, kemudian ditutup. Ketika polisi telepon balik, tentunya yang mengangkat pasti Minato dan ngomong bahwasanya itu salah sambung. Namun bukan hanya ya, tapi karena ketahuan itu, pikiran mereka sampai untuk membakar kaki manusia hidup-hidup ya, membakar kaki manusia hidup-hidup. Dan yang dari saya baca itu juga bahwasanya Junko itu sebenarnya sudah lebih baik kayak bunuh saja saya sekalian gitu. Cuman oleh teman-teman dari Minato dan kawan-kawannya itu ya, itu dia nggak mau langsung membunuh karena sakit hatinya siapa tadi itu? Miyano. Nah, karena Miyano merasa dia sakit hati karena ditolak, kemudian dia memilih lebih untuk menyiksa. Berarti ini seperti penyiksaan yang benar-benar itu, seperti yang Mas Pri bilang tadi, penyiksaan yang benar-benar direncanakan seperti itu loh. Ya. Dan kok bisa gitu sampai kepikiran seperti itu. Ngeri sih, kalau soal ini. Memang sih, dari yang aku tangkap juga, gimana ya, ini sebenarnya di luar dari nalar dan adab manusia sih. Ini mereka udah bisa dibilang, udah nggak bisa dibilang manusia sih kalau menurutku. Iblis saya mungkin lebih dari iblis mungkin. Jadi kayak gimana ya, aku tuh udah nggak habis pikir sih, jujur aja sih ketika aku baca dan aku cari artikel tentang Junko Furuta ini, memang hatiku tuh tergerak banget gitu loh. Kayak sampai ada orang ya sampai segitunya. Iya. Dan kalau menurutku motifnya tuh bukan hanya cuma sakit hati sih. Jadi kayak lebih ke, ya dia sakit hati di awal gitu kan. Cuma dia memang ada ketertarikan secara fisik dan segala macam oleh Junko Furuta gitu. Dia ketertarikan fisik, dan ketika dia menyiksa, mungkin kalap gitu loh. Jadi kayak dia tuh kayak udah kasihkan gitu. Jadi sakit hatinya Atau tuh mungkin dia jadi menikmati jadi menikmati, menyiksa ya. bener, jadi menikmati menyiksa. Hmm. Jadi kalau sakit hati mungkin di awal dia udah mungkin dia melampiaskan. Terus kemudian kok jadi kok enak ya menikmati memang dia ya. ketagihan untuk menyiksa seorang gitu. Iya. Dan ini parah banget sih. Dan yang paling lucu tuh sebetulnya Junko Furuta ini bisa aja selamat. Jika waktu itu polisi itu, jadi ceritanya sempat, ya kayak itu bilang, sempat telepon balik, sempat datang juga mencari gitu kan. Namun ketika dibilang, oh itu dari siapa-siapa di rumah ini segala macam, ya polisi akhirnya ya pergi-pergi gitu aja gitu. Jadi nggak ada yang sebenarnya mungkin kalau polisi lebih berusaha pada waktu itu ya mungkin mereka bisa menyelamatkan Junko Furuta pada saat itu. Gitu. Tapi agak aneh juga sih. Ini kan 44 hari. Dari keluarganya Furuta kok nggak ada yang lapor polisi ya? Misalkan anak saya Ada. Oh, sudah ya? Sudah dilakukan. Sempat. Oh, sempat Bahkan begitu. yang saya baca itu, yang aku baca itu gini Mas Pri. Polisi itu sempat ada 2 polisi yang Datang. mengunjungi, datang ke rumah Minato. Iya, datang ke rumah Minato untuk karena didapati laporan di sana ada penyekapan kan. Tapi ternyata laporan dari polisi itu tidak ada wanita di rumah Minato kecuali ibu Minato. Itu juga ada sumber cerita yang mengatakan seperti itu. Berarti ini memang sudah sangat terkonsep sekali ya mereka melakukan penculikan. Mungkin lama-lama memang mereka pasti akan menutup, maksudnya begini, dari kebohongan satu pasti akan muncul kebohongan-kebohongan yang lain. Jadi mereka mungkin sekalian lah kita konsep kita untuk. Kalau menurut aku ya mungkin kepolisian di Jepang pada saat itu ya mungkin kan gini, Yakuza ya. Koneksi dengan Yakuza. Sangat mungkin banget kan untuk mereka tuh istilahnya jadi sedikit lebih kebal hukum lah istilahnya. Mungkin. Jadi polisi juga agak mikir-mikir karena ini rumahnya Minato nih ya, dia punya koneksi dengan Yakuza dan segala macam. Bisa jadi. Jadi mungkin polisinya juga merasa
lebih baik nggak usah deh daripada cari masalah sama Ya, Yakuza gitu. nanti masalahnya jadi lebih panjang gitu ya. Iya, apalagi mungkin yang datang polisinya juga kerucu-kerucu kan. Mungkin seperti itu. Iya, kita nggak tahu juga kan. Dan yang ini ya, Pet ya, yang aku baca juga bahwasanya katanya sebenarnya pelaku-pelaku ini itu sebenarnya tidak dipublish oleh pemerintahan ini, kepolisian, pengadilan loh sebelumnya pelaku-pelaku ini. Iya, benar. Nama-nama dari pelaku-pelaku ini Iya, iya. baru ditemukan setelah ada jurnalis yang memblow up ini, karena dia mendapatkan informasi mengenai siapa nama-nama dari pelaku-pelaku kejadian ini yang saya salut karena prinsip jurnalisnya bahwasanya awalnya tidak dipublis oleh pemerintah sana ya, pengadilan sana karena mereka masih di bawah umur katakannya, tapi menurut jurnalis yang dilakukan mereka adalah tindakan-tindakan yang sudah sangat tidak manusiawi dan tidak layak untuk mendapatkan hak yang nama disamarkan itu Iya. anonymous. Nah, jadi dia tidak berhak mendapatkan hal itu gitu dan namanya dipublish. Iya, benar. Wah, Dan rata-rata sangat yang ngeri sih. yang melakukan kejahatan ini tuh memang usianya masih sangat muda banget. Rata-rata masih di bawah 18 tahun. Iya. Ya. SMA. Ya, masih SMA lah mereka semua. Di sini hukuman paling beratnya itu hanya 20 tahun penjara, gila sih. Jadi Iya. ini ya rincian hukuman yang diterima ya. Hiroshi Miyano itu diduga sebagai pimpinan kejahatan. Dia ini dihukum selama 20 tahun penjara. Kemudian Yasushi Watanabe itu dihukum 5 sampai dengan 7 tahun penjara. Joe Ogura itu mendapatkan 8 tahun penjara. Dan si Minato ini kurang lebih juga sama sekitar 8 tahun penjara. Jadi sebetulnya tuh ini banyak yang nggak menerima masyarakat Jepang waktu itu. Jadi mereka bilang ini tuh nggak adil gitu atas apa yang mereka lakukan. Bahkan ketika persidangannya, ketika para pelaku ini menjabarkan detail mengenai apa yang mereka lakukan, itu banyak yang sampai menangis dan berteriak histeris loh. Kebayang nggak sih? Aduh, aku sampai merinding, sumpah. Oh, saya baca ini aja udah rasanya miris sekali, apalagi waktu itu mereka yang dengar langsung dari orangnya. Iya. Dari orangnya loh. Ini kayak bener-bener gak beradab dan gak punya, aduh gila sih. Parah. Ya itu, mereka dihukum dengan hukuman yang menurut saya nggak setimpal. Iya sih. Ya, nggak setimpal dengan apa yang mereka perbuat kepada Junko Furuta waktu itu. Sungguh miris banget itu. Ada seorang gadis remaja, cantik, baik hati, gitu kan, yang harus meregang nyawanya dengan cara seperti itu. Iya. Di saat dimana di umur-umur seperti itu jalannya masih begitu panjang, dia masih punya masa depan yang cerah, mungkin masih ada juga cinta yang menunggu dia. Iya, zaman SMA katanya paling indah gitu kan. Iya. Ini aduh sumpah miris banget sih aku kalau dengar cerita tentang Junko Furuta ini. Ya, ini sangat tragis dan menyedihkan. Ya, dan juga tim forensik juga melakukan otopsi kan kepada tubuh Junko Furuta, ya kan, bahwasanya diperkirakan dia tuh diperkosa oleh lebih dari 100 orang karena ketika diotopsi itu ditemukan cukup banyak sperma yang berbeda-beda kan. Dan waduh gila sih, parah. Dan tubuhnya waktu juga ditemukan juga sangat hancur dan sangat gila, parah, pokoknya udah nggak manusiawi banget lah intinya bawahnya. Dan yang lebih parah lagi ini, Bet. Kalau dari aku yang waktu aku baca mengenai cerita ini dan mempelajari banyak literasi ya untuk orang yang mengupload di YouTube juga kan banyak untuk masalah Junko Furuta ini. Yang paling miris adalah seakan-akan ketika aku dengar ini pertama kali itu seakan-akan ini kan cerita masa lalu ya. Ini udah lama, tahun 80-an. Tapi kalau kita hitung detail tahun kejadiannya dan usia para pelaku dan korbannya, mereka masih hidup loh sampai sekarang. Iya. Sangat ngeri sekali, maksudku itu kegiatan yang kejadian yang sangat-sangat ekstrim dan
mereka lolos dan sekarang mereka sudah menerima hukumannya, tapi mereka sekarang sudah masih bisa menikmati Kebebasan, Ya, hidup iya. untuk di waktu sekarang gitu loh. Iya. Sedangkan si Miris, Junko Furuta miris, udah miris nggak bisa banget. menikmati apa-apa, gila sih. Dan ini aku juga rada gimana ya? Banyak kan sempat diangkat nih Junko Furuta ini dalam sebuah film ya. Sebuah film, terus buku juga mungkin. Film sih terutama. Aku udah pernah nonton, Mas Prim, Indra. Oh ya. Udah pernah nonton Aku filmnya? belum pernah sih. Kamu udah pernah nonton, Indra? Belum. Aku sih jujur, aku orang